Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Komisi 3 DPRD Kabupaten Pamekasan, Kak Herianto. Yang kami hormati para tokoh, para anggota pengurus Persatuan Mahasiswa Tambojong Breki. Yang kami hormati yang tengah hadir di antara kita, yaitu ada juga mahasiswa atau sudah purna jadi mahasiswa, kemudian sudah menjadi perangkat desa, ada yang juga yang menjadi BPD. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan sehatlah kita bisa berkumpul pada acara buka bareng atau silaturahmi dan buka bareng Persatuan Mahasiswa Tambojong Breki yang dikemas dengan dialog interaktif. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mengetahui mana yang harus kita konsumsi, mana yang harus kita eliminasi dengan adanya dinul Islam wal iman. Para anggota dan segenap undangan yang hadir pada sore hari ini, perlu kami sampaikan banyak terima kasih kepada Kak Heri atas tempat dan sudinya menerima teman-teman mahasiswa untuk mengadakan kegiatan di sini. Perlu kami informasikan bahwa tempat ini menjadi keputusan di rapat kemarin-kemarinnya. Kenapa? Sebetulnya saya kasih tahu dulu, Kak Heri ini memberikan tempat terserah di mana saja. Namun dari kesepakatan teman-teman, tetap tempatnya harus ditaruh di sini. Jadi ini bukan seperti yang dibilang Kak Heri barusan, bahwa saya tidak menghendaki permata itu dibawa ke ranah politik praktis. Polanya sebuah kantor tahun sedang sekali Kak Heri murni kepentingan Kak Heri enten, tapi nikah murni kepentingan bersama untuk desa Tambojong Breki lebih baik dan maju, seperti itu. Hadirin yang kami hormati, bahwa perlu kami rememoris bahwa Persatuan Mahasiswa Tambojong Breki itu sudah lama sebetulnya didirikan, ataupun kalau bukan didirikan, dideklarasikan lah. Pada waktu itu saya ingat bulan puasa juga, pada waktu itu masih sedikit yang menjadi mahasiswa. Masyarakat Tambojong Breki itu yang jadi mahasiswa itu masih sedikit. Saya ingat kalau tidak salah itu sekitaran 2012. Karena juga saya masih aktif jadi mahasiswa pada waktu itu. Diselenggarakan di rumahnya
Nom Junaidi, Pak Junaidi di atas nih ya. Pada waktu itu banyak memang yang berkumpul sampai hal apa namanya, saya ingat betul Nom Junaidi itu memberikan kita tempat untuk menjadi sekretariat. Kemudian beliau itu siap juga mengakomodir teman-teman mahasiswa bisa pada waktu itu apa namanya, bongkar pasang lah, memperbaiki komputer. Yang ditawarkan dulu seperti itu. Yang kedua itu yang ditawarkan, yang saya ingat masalah NUBTK, masalah NUBTK. Tapi acara itu berjalan dengan sakral, cuman habis acara itu kita vakum, tidak ada ketuanya. Bisa dikatakan tidak ada ketuanya pada waktu itu, karena rencananya memang pada waktu itu terlalu muluk-muluk, apa mau bicara visi misi ADART, padahal waktunya itu sangat singkat sekali, seperti sekarang ini mungkin. Habis asar, tidak langsung dimulai. Mau bicara visi-misi belum nyampe ke sana. Jadi belum terselesaikan yang menjadi agenda pada waktu itu untuk berhimpun. Apa namanya? Pertemuan buka bareng yang diselenggarakan di rumah Nom Junaidi itu. Habis itu vakum karena teman-teman semua sudah kembali ke kampus masing-masing. Pada waktu itu yang saya ingat di sini itu yang kuliah, yang masih tinggal di sini, saya, kakak saya, Kak Arifin ini, terus Ustadz Ismail, kalau tidak salah Ustadz Yasin. Kalau Ustadz Basit ini masih di bawah kakak tingkat saya di Al-Herod, seperti itu. Jadi saya tidak menemukan teman untuk diskusi pada waktu itu, untuk melanjutkan bagaimana yang menjadi keinginan bersama terkait permata. Tapi alhamdulillah saya kalau yang dilantik itu 2019 murni dilantik, kemudian bisa berkumpul lagi. Tapi saya mau informasikan, meskipun kevakuman itu artinya tidak ada ketuanya, saya pada waktu itu, tapi lupa saya tahun berapa, pernah kerjasama dengan KKN Stein. Pada waktu itu masih Stein. Jadi mendatangkan Ustadz Suroto Suruji, kalau tidak salah namanya itu, Ustadz Suroto Suruji. Kebetulan beliau yang pakarnya Tansil. Jadi dari setiap lembaga itu kami undang bekerja sama dengan KKN itu. Singkat cerita, 2019 saya dilantik. Ketika itu status saya mahasiswa pasca sarjana. Artinya dulu dari S1 usaha sampai ke S2 SMA program permata nih guys, saya temu namanya mana cik beda ketuan lah, sebelumnya sombong ketuan lah ini. Tapi alhamdulillah meskipun belum ada ketuanya pada waktu itu, saya berusaha memberikan yang terbaik. Kenapa? Alasan saya itu kerjasama dengan KKN Stein, karena pada waktu itu teman-teman masih sedikit. Saya coba komunikasi person door to door bahasanya kayak gitu. Karena untuk di Permata ini belum bisa, artinya tidak bisa. Alhamdulillah tahun 2019 itu terlaksana 2020
terlaksana wakaf Quran di masjid dan musola, beberapa musola. Kalau masjid semuanya, kalau musola beberapa musola pada tahun 2020 dengan juga wakaf gayung. Insya Allah kalau teman-teman mahasiswa mau buktinya, itu silahkan datang langsung ke masjid ngaji. Insya Allah di sana pasti ada minimal tokennya lah dari permata seperti itu. Yang kedua, yang gayung itu ada. Saya kemarin di sini di Al Irsyad ini masih ada. Di Morlau itu Masjidil Huda masih ada gayungnya. Alhamdulillah tahun ini beberapa program sudah terlaksana. Nanti bisa disampaikan oleh bendahara terkait beberapa program yang sudah terlaksana. Sederhana yang ditanyakan Ustaz Basit itu tentang visi misi ya. Sejauh ini kalau visi misi kan pasti membutuhkan orang banyak. Menjabarkannya juga iya seperti itu. Sekelas FKMSB sama Imambah saja tidak pas langsung muluk-muluk tercipta ADRT juga visi misi yang jelas. Tapi ada keinginan, minimal ada pandangan. Oh iya, FKMSB saya mau bawa ke sini, ya Imambah mau saya bawa ke sini. Sama permata itu saya punya keinginan. Oh iya, saya punya keinginan seperti ini. Kalau secara, meskipun saya bukan kepala desa, mungkin ngarah ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur seperti itu. Tapi ada yang harus kita sentuh. Kalau kemarin secara menyeluruh mungkin di perekaman EKTP. Yang kedua, untuk permasjid sudah, bahkan 2 kali musola sudah, alhamdulillah. Lembaga atau sekolah sudah seperti itu. Ya, kalau masalah karena tujuannya jelas, targetnya itu semua termasuk anggota mahasiswa, calon mahasiswa itu juga target. Termasuk masyarakat juga target. Ikut andil mensukseskan atau ikut andil memajukan desa. Itu. Kalau saya mau bilang kembali, kalau saya mau hitung-hitungan profit, penghasilan, jelas saya tidak ada penghasilan yang bisa kami ambil dari permata ini. Saya sering bilang, ini murni pengabdian. Oke lah, kalau Kak Heri ini bisa mengabdi lewat parlemen. Yang Pak Kades silahkan mengabdi lewat jadi kepala desa. Yang berangkat juga seperti itu. Nah, ini yang permata ini, yang mahasiswa ini, tempatnya ini di permata. Ayo kita bersama, kita satukan persepsi, keinginan kita yang berbeda. Coba kita sederhanakan, kemudian kita bisa laksanakan seperti itu. Kalau sasarannya, ya saya mohon maaf, semuanya dari komponen yang ada di desa itu semuanya. Bahkan saya punya keinginan permata itu punya sekretariat khusus, yang kemudian sekretariat ini bukan hanya menjadi kantor, tapi juga menjadi ladang penghasilan untuk menjalankan organisasi ini. Ya, nanti silahkan teman-teman bisa usulkan. Ini hanya pandangan sementara dari saya untuk permata ini. Saya secara pribadi, kalau kehidupan saya di Desa Pondianan, tapi saya masih eman sekali dengan desa saya ini. Teman-teman, saya juga kalau masalah pengabdian mungkin saya bisa di pendamping desa.
Tapi saya maunya dari semua mahasiswa itu pasti punya pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang brilian, yang kemudian kalau kita bersatu bisa kita capai keinginan-keinginan yang mungkin terlalu besar kalau sendirian mungkin bisa dikatakan mustahil untuk dilaksanakan. Kalau kita bersama, insya Allah pasti bisa berjalan seperti itu. Sebelum ke dialog interaktif, ini ada yang belum saya sentuh. Apa? Calon mahasiswa baru. Meskipun di sini sangat miris sekali saya katakan tidak ada anti SMA atau SMK sederajat, tapi pasti ada setiap tahun itu calon mahasiswa dari Desa Tanjung Perigi. Apa? Saya pengennya ada mahasiswa baru itu yang tidak tersesat ngambil jurusan. Kenapa? Sekarang itu kalau boleh saya bilang, kalau tidak salah, saya pernah hitung-hitungan itu kampus sudah ada 15 kampus Siu Pamekasan. Ingat, tidak hanya STISA, tidak hanya YIN, UIN, Al-Herab Merah, tidak. Ada STMN, ada STITKIS, ada Aifa Husada, ada keperawatan itu, APER, dan lain sebagainya. Saya pernah itu menghitung hal itu. Jadi banyak. Jadi saya yakin juga mahasiswa di kampus itu pasti ada yang dari Desa Tanjung Perigi. Ya untunglah nanti kalau semisal yang di bagian selatan, yang kuliah ke selatan, ada sekretariat khusus. Misalkan dewan kita punya rumah tidak ditempati di sana, disuruh tempati ke mahasiswa, kan enak seperti itu. Bisa seperti itu. Atau cari cara solusi lain. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya saya langsung ke serap aspirasi. Dialog interaktif. Mari kita mau permata ke depan mau digimanakan. Kami persilahkan. Atau langsung dari bendahara dulu untuk memaparkan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Permata. Silakan Bu Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Tentu saja saya cuma menyampaikan tentang program dari Permata yang sudah terlaksana. Pertama di sini Permata mengadakan pembuatan EKTP, KK dan akta yang diselenggarakan di Balai Desa Tanjung Perigi pada bulan Maret 2021. Dan juga yang kedua di sini Permata sudah melaksanakan kegiatan pendistribusian kurma dan air mineral ke seluruh masjid yang ada di Tanjung Perigi. Ini terlaksana pada bulan April 2021. Anggaran tertutup. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain bisa di sini atau kalau suaranya nyaring nggak apa-apa. Kalau mau pakai mic bisa silakan. Tentu saja yang anak
ini ya untuk permata ya, memang saya memang sebelumnya saya belum setuju sama sekali kepada permata, mohon maaf karena mungkin ada kesibukan lain ya. Jadi ya untuk program yang tadi yang dikatakan oleh Kak Sofi itu yang terakhir untuk mahasiswa baru itu memang sangat urgent dan sangat bermanfaat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang teman-teman dari Permata ini mengantarkan teman-teman itu untuk yang tidak mampu untuk bisa kuliah, anggaplah carikan jalur beasiswa seperti itu. Jadi hal-hal itu mungkin banyak teman-teman di desa ini yang mau ataupun ingin untuk kuliah. Karena yang saya alami dan yang saya lihat itu di tempat-tempat ini itu banyak teman-teman itu mau kuliah namun tidak ada biaya gitu. Jadi carikan solusi untuk teman-teman yang seperti itu oleh Permata. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung ditanggapi bisa juga, karena seperti yang saya bilang dari anggota Permata ini sudah ada calon kandidat doktor. Kalau saya bilang kalau beasiswa luar negeri bisalah komunikasi dengan teman-teman atau dengan saya, kemudian bisa saya sambungkan dengan Kak Hasbullah. Beliau S1-nya di Mesir, S2 S3-nya di Malaysia. Kalau wilayah sini artinya bisa ke Stisa. Di sini kan Pika 1, 2, 3 kalau tidak salah dari desa Tanjung Preki. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Kemudian kita bisa juga beasiswa bidik misi. Terkadang ya teman-teman, mohon maaf memang saya akui ini belum tersentuh sama sekali. Saya kemarin bilang, ayolah kita ngambil brosur yang dari YIM, bawa brosurnya, yang dari Stisa bawa, yang dari Al-Khairat, dari UIM, Unira, ayo bawa. Kemudian siapa tahu kalau ada sekretariat, kita nanti menerima bahasanya itu, bukan pengaduan ya, konsultasi bahasanya, menerima konsultasi untuk mahasiswa yang mau kuliah. Nanti ini kan ada wacana memang ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Desa Tanjung Preki ini. Ini juga banyak di sini para advokat, sarjana hukum yang S2 juga banyak. Ini kemudian mari kita bersama jangan sampai putus komunikasi lah seperti itu, untuk kemudian siapa tahu bisa lewat Permata bisa dapat beasiswa seperti itu. Yang jadi dosen juga banyak kok yang dari Permata itu. Moga yang lain. Ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan terkait beasiswa. Saya mulai tahun 2019 sudah mengumumkan di grup kalau ada adik-adik yang mau kuliah beasiswa. Tapi 2019 nggak ada yang daftar sama sekali. Di tahun 2020 insya Allah di Tambojong ada 3, Elut Anansuki, Kejaman. Masih lama ini. Yang bisa jadi yang umum ini sumbangan nak kena Permata berarti pengusaha kopi. Mari yang punya umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu mungkin teman-teman banyak yang tak kenal, karena saya panggil WUP. WUP itu apa? Nama saya ini Muhammad Rafi, asli saya kelahiran di Pamekasan dan nama saya di sana itu di utaranya Haji Badri, Sudah Timur, dan saya sudah ikut di Kerengan. Nama saya
dan saya sekarang di bagian wirausaha baru, itu program pemerintah di Pamekasan membidangi beberapa pelatihan, baik itu yang dari anggaran APBD dan APBN. Kalau di APBN itu lingkupnya di kantornya adalah dinas, dulu itu Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Kalau sekarang adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, dan Naker Tenaga Kerja. Tempatnya di belakang Islamic Center itu. Yaitu membidangi beberapa pelatihan, dan alhamdulillah di Permata ini ada, yang saya lihat sekarang ini ada 2 orang yang sudah ikut pelatihan, yaitu saudari sahabat di Mabduroh dan Jamil Chandra Komar pernah ikut pelatihan. Dan untuk Permata mungkin mau tanya-tanya apa itu WIUP, saya kenalkan dulu. Itu membidangi beberapa pelatihan. Marilah yang ada di kuliah di Pamekasan itu, di sana ada macam beberapa pelatihan termasuk desain grafis. Mungkin mau daftar ikut pelatihan, dan ini gratis, dan juga dapat sertifikat, juga ada uang tipnya, ada uang subsidinya juga, sehingga bisa yang Permata, yang bagian kuliah yang di Pamekasan itu mau ikut pelatihan, silahkan daftar, atau bisa menghubungi saya yang bagian dari sini ini mau ikut pelatihan, tidak apa-apa. Intinya semua peserta atau anggota di Permata ini diharapkan lebih mempunyai skill kemandirian untuk membangun livelihood kehidupannya, seperti berwirausaha. Karena ada istilah itu montro adanya, montro atanah asli. Bilanya ada seperti itu. Maka untuk kemandirian, marilah kita latih ikut pelatihan supaya semuanya ini menjadi entrepreneurship yang sudah digaungkan di setiap kampus itu, menjadi entrepreneurship atau pengusaha muda atau komunitas ini menjadi pengusaha muda. Bahkan ada yang ikut itu banyak yang sukses, ada yang sebagian sudah berjalan, ada yang setelah pelatihan itu mandek. Kalau mandek itu mungkin kekurangan alat manusia. Bisa konsultasikan nanti tentang apa yang dimaksud dengan wirausaha. Sehingga menurut saya semua jabatan yang anggota Permata itu lebih berperan atau lebih bermanfaat kepada anggota Permata tersendiri, sehingga bisa artinya Permata sendiri, anggota Permata itu saling memberi manfaat. Umpamanya yang bagian perangkat itu memberikan info tentang desa, artinya lebih bermanfaat lagi. Atau yang mungkin bagian pendamping itu info itu lebih cepat terserap di bagian Permata. Karena lebih lebih mendengar kabar daripada yang lain. Seperti kabar beasiswa kemarin sudah banyak di share di grup. Di grup itu tentang yang dari info ada, yang dari kampus-kampus jalur di misi itu banyak, sehingga kalau tidak tanya-tanya di grup itu grupnya vakum. Mari kita aktifkan grup itu di kegiatan-kegiatan yang berisi. Mungkin ada tambahan Pak Ketua? Mengingat tadi reses spesial ada usulan, karena mayoritas ini banyak yang ustadz, gimana kalau usulannya ditulis usulan untuk madrasah, guru madrasah mendapatkan honor setiap 3 bulan, gimana? Ya kan cerita aki ku laku toko bayi emak kada hari ku usulan hati mana? Mau pada sepakat. Kalau dari untuk guru itu sudah ada istilahnya insentif dan semacamnya. Baik itu 3 tahun, yang digaungkan itu, karena saya tidak punya akses itu, adalah guru ngaji.
Tapi sampai sekarang Pak Bupati itu masih belum ada. Nah, bagaimana Komisi 1 itu mengawal yang program guru ngaji? Nah, apa kriterianya? Di sini rata-rata guru ngaji semua kan? Guru ngaji semua. Paling tidak guru ngaji anaknya sendiri lah. Bagaimana cara menjabatkan seperti itu? Mungkin ada di sekolah. Untuk guru ngaji, mengingat apa pekerjaan permata ini itu sesuai, mohon di Tambudin Bregi ini untuk didata yang ada di Tambudin Bregi guru ngaji ada berapa? Syaratnya biasa apa kak? Tahu saya syaratnya. Kalau mungkin itu syarat beli spesialnya mana? Syarat. Guru MD rata-rata guru MD kapir. Tidak seperti ini teman-teman. Kemarin itu untuk PPG, kalau untuk PPG guru madrasah ini, kalau saya boleh bilang, dimarginalkan oleh bupati. Kenapa saya bilang seperti itu? Di apa namanya? Di SD nggak apa-apa. Di SD itu tingkat dasar guru PAI itu kalau PPG dibiayai 6 juta oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk guru madrasah murni ditanggung yang bersangkutan. Amin. 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 Amin.
kawin. Rekomendasi, sudah cerita.